adalah gaya geser dan gaya momen. Ya, tidak ada gaya aksial. Kenapa? Karena tidak ada perpanjangan atau perpendekan dari batang dari beam. Yang ada hanyalah gaya momen geser dan tidak ada torsi. Kenapa? Karena kita tidak berbicara puntir seperti ini. Ini torsi. Ini torsi itu berputar. Nah, ini kita nggak bicara. Ya. Ini by definition beam yang kita maksudkan adalah ini. Nah, sehingga persamaan equilibriumnya, kalau si angka batang kemarin sigma fx, sigma f-nya 0, momennya nggak ada. Sekarang yang nggak ada fx-nya, sigma f ada, momen ada. Nah, tadi kasus yang tadi kita berikan penomoran Dove, ya, ini kan selalu dimulai dari degree of freedom yang bebas dahulu. Ya. Jadi yang bebas mana? Bebasnya itu dia ada di satu nodal, ini polinodal, ini ada Dove arah x, ini ada Dove arah y, ini ada rotasi. Penomorannya selalu x-nya 1, y-nya 2, theta-nya 3, rotasinya 3, theta ya, rotasi. Theta itu abjad Greek noter, abjad Yunani. Nah, sehingga kita tentukan dulu ya, dia terjepit di mana, di sini. Berarti kalau terjepit dia nggak ada pergerakan arah x, nggak ada pergerakan arah y dan tidak ada rotasi. Nah, kita nggak tulis ada degree of freedom pada arah horizontal. Kenapa? Karena by default kita udah nggak perlu ya sigma fx 0. Jadi kita nggak gambar nih, si x ini nggak kita gambar. Nah, sehingga untuk beam dia tereduksi ya menjadi nodalnya itu hanya ada, kalau ada nodal dia ada gerakan vertikal ke atas, ini dan ada rotasi putar. Ini selalu urutannya, jadi ini pertama, ini kedua ya. Nah, ini karena dia nggak bisa gerak, dijepit, nggak bisa rotasi, nggak bisa gerak atas bawah vertikal. Ini dia roll juga sama, nggak bisa bergerak atas bawah vertikal. Ini dia jepit ya, nggak bisa rotasi, nggak bisa vertikal, selipnya bebas. Nah, sehingga kita punya rotasi pertama di nodal paling kecil itu boleh berputar. Nah, ini adalah di nodal 1. Next di nodal 3. Nodal 3 itu tadi pada saat temuan ini ya, dua buah penapang yang berbeda dimensi. Nah, sehingga di sini ada vertikal dulu ya, vertikal dulu, yang kedua baru rotasi nomor. Ya, ada lagi nggak yang bisa bebas? Nggak ada ya. Jadi karena di sini ada berapa nodal? 4 nodal. Ya, ada 4 nodal. Berarti total harusnya ada 8 dong. Ya. Dikurangin sama 3 bebas, berarti ada 5 terkekang ya. Nomor 4, 5, 6, 7, 8 ya. Benar, 5 terkekang. Nah, kenapa bisa muncul rotasi di dalam balok? Karena ketika ada sesuatu yang berhenti, seperti ini misalnya, makanya akan berputar ya. Akan berputar, akan ada rotasi. Sama seperti kasus kalau kita punya beam simply supported, beam yang berada pada 2 buah tumpuan sederhana. Kalau kita tekan di tengah, dia akan melendut sebesar delta di tengah, dan tentu di sini akan ada rotasi ya. Rotasinya bervariasi sepanjang delta. Nah, kalau in principle, saudara punya satu elemen dari bidang 1 ke 2, ya, elemen 1, maka yang sebelah jadi itu kita sebut sebagai drop 1 yang ke arah vertikal, lalu 2 yang rotasi, 3 yang vertikal, 4 rotasi. Kalau arahnya ke kanan. Kalau arahnya ke kiri, nah kita jangan nyari perkara, nggak usah. Ya. Nah, ini karena sumbu x sama sumbu y, sumbu x sama sumbu x kecil ya sama sumbu x kapital sama, maka titanya ini 0 ya. Jadi tidak ada kemiringan hanya di si elemen. Atas karena dia jepit ya, pada area-area jepit ini maka akan menjadi reaksi pertakan yang dinamakan dengan R ya, reaction. Satuannya force. Nah, di lokasi-lokasi yang bebas itu kita bisa introduce gaya luar sebesar P. Satuannya berbeda-beda nih. Ya, bisa kita introduce P. P1 itu korelatif terhadap rotasi.
B2 dia bergerak atas bawah, maka di sini kita bisa introduce pointer karena dia adalah force atau di P3 dia rotasi lagi, maka akan kita introduce, bisa kita introduce. Dan di lokasi-lokasi yang bebas ini, di drop yang bebas itu pasti dia akan bergerak, sehingga kalau di sini kita akan nanti mendapatkan theta, di sini akan mendapatkan informasi T kecil, di B3 akan mendapatkan rotasi. Ya, nah di mana tadi masing-masing P1, P2, P3 itu bisa kita susun dengan bentuk vektor, ya, sama kayak kemarin aja, ya. Dia jadi vektornya ada 3 dikalikan matriks 3 kali 3 S-nya dikalikan vektor lagi, ya, 1, 2, 3 lagi. Nah, jadi P sama dengan S kalikan dengan ya, contoh ya, ini masih pakai satuan US imperial, ya. G-nya 200.000 KS, I-nya 500 inch, panjangnya 15 10 feet, dan dari penampangnya sama semua, berarti ini dari ujung ke ujung ini I semuanya. Ada nggak ya? Yang B, ya, pertemuan B diambil, dia jadi A sama C, Pak. A sama C diambil. A sama C diapain? Tidak, Pak, yang diambil yang B, Pak. B diambil, A sama C dibuang. Yakin? Jadi saya punya gini jadinya, nggak stabil tuh, dia ada roll doang. Lagi kesempatan nih terakhir yang bisa jawab. Saya boleh jawab, Pak Rizal. Silakan, gimana caranya? Yang tumpuan C dibuang, terus yang B digeser ke tengah antara A dan D, Pak. B ke sini. Bukan di tengah,
ini Pak, di antara A sama D, jadi tengah-tengah gitu Pak. Oh tengah. Itu jadi sudah Iya. berbeda lagi dong. Ini dulu gini deh. Beda juga itu. Ya, ini belum ada yang tepat nih jawab ya. Jadi peletakan ini kita nggak boleh buang ya. A, B, C ini kesimpan nggak boleh. Nah, yang nggak kita perlukan itu adalah tentang CD. Ini nggak perlu nih, ada di bulan. Nah, kenapa begitu? Karena itu ada yang jawab tuh ya. Dan kalau dia Mas Arif juga dapat poin. Nah, jadi ada poin lot ya sebesar 20 chips per kilo pound sejarak 10 feet. Ini sebenarnya bisa saya ubah itu. Jadi 20 kilo pound di sini plus momen sebesar 20 kali 10. Ya. Karena dengan momen ada 10 dikalikan dengan poin, ada momen sebesar 20 kali 10 sebesar 200. Nah, ini saya convert nih, jadi ada 2 buah. Nah, kira apa? Saya nggak butuh informasi mengenai total day. Saya hanya butuh sampai pemodelan di sini doang. Ya, nanti saya coret di sini. Kenapa? Karena akan ekivalen. Ya. Apa yang akan terjadi di tentang A, B, C kalau saudara melakukan pemodelan komplit A, B, C, D dari ujung atau sampai C doang, tapi informasi mengenai jarak gaya terhadap C diubah menjadi momen itu cukup. Kalau tadi kita pakai kalau tadi saya pakai D, berarti di sini ada restraint ya. Sorry salah. Ada ini. Ada bisa taruh ya. Ini ada. Coret. Ada. Kasih coret. Vertikal coret. Vertikal coret. Bebas. Maka di sini boleh bebas ya. Ini gaya luar nih. Sebenarnya dia harusnya positifnya ke sini. Ini positifnya ke ini bebas juga ya, dia boleh bergerak ke atas dan boleh berotasi sisi. Akhirnya apa? Ini dot 1, 2, dot 3 dan dot 4. Ini 5 dot vertikal, 6, 7, 8. Akhirnya saya punya sistem dengan apa? 4 dot. Kalau 4 dot maka nanti D dengan S kali D ini ada 4. Itu 2, 3, 4. S-nya berapa? 4 kali 4. D-nya berapa? Informasi yang terjadi ada 4 juga ya. P sama D itu selalu dimensinya sama. Itu 2, 3, 4. Nanti kalau saya simpan tadi nilai gaya luar ini ada P1 ya, sebesar minus 50 kilofeet, kilopon feet ya. Berangan arah, karena berangan arah dia minus. Nah di sini ada P2 berapa? 0 ya. Tidak ada gaya yang berbeda di sini. P3 ada gaya berlawanan arah terhadap suhu di positif, jadi minus 2. P4 momen di sini nggak ada yang bekerja karena nggak ada tulis, maka P4 0 jadi maka P-nya vektornya akan menjadi minus 50 0 minus 20 0. Akhirnya saya punya faktor 1 sama seperti ini ya. Nah itu susah nih saudara, kalau pakai 4 kali 4 menghitung matriksnya gimana nanti? Ribet ya, kalau pakai kalkulator nggak bisa, kalau pakai kalkulator biasa. Kalkulator yang sekarang mungkin yang baru bisa kali ya, kasih. Nah akhirnya apa? Ya ngapain kalau gitu saya pakai tadi, bisa model kayak begini, bisa hapus aja. Ya. Hapus ya. Jadi
saya hanya memodalkan untuk yang kiri saja, yang kanan nggak butuh. Nah, sehingga kalau saya hanya modalkan sumber yang kiri saja, maka saya akan punya dop 1, dop 2, lalu ini dop 3, 4, 5, dan dop 6. Maka hanya akan ada 2 ya, ini P1. Nah, di sini nggak masuk ke P3. P3 nggak ditulis. Kenapa P3 nggak ditulis? Walaupun di sini sebenarnya tadi saya bilang ada gaya sebesar 20 kN ya. Tapi gaya 20 kN ini dia tidak masuk ke batang. Karena di sini di restrain. Jadi kalau saudara tekan 20 kN, itu nggak akan ada pengaruh apa-apa ke balok batang ini, balok jam ini. Akan langsung menekan si roll akan langsung menekan tanah, akan langsung masuk ke reaksi perletakan. Jadi kalau di sini motor ini ada gaya tadi ke arah bawah sebesar 20, itu nggak akan masuk sebagai P, karena di sini restrain juga, nggak mungkin ada gaya masuk ke matriks P, vektor P, karena dia akan langsung masuk ke restrain. Sehingga saya hanya memiliki V menjadi 2 kali untuk matriks S, ya 2 kali. Sehingga matriks P nya akan tereduksi ya menjadi 2 kali 1. Nah, kalau saya punya matriks P nya 2 kali 1, matriks S nya 2 kali 2, jadi 2 kali 1 gampang banget. Ini saya pakai kalkulator, nggak pakai mode matriks, pakai mode tambah kali bagi kurang pun bisa. Ya, jadi bentuknya seperti ini. Ya, nanti saudara itu. Nah, yang menjadi masalah dari balok, jadi tantangan adalah bahwa kalau dia ada jepit, ini kita akan diharapkan pada suatu kondisi di mana ada fixed end. Fixed end ini adalah kondisi jepit. Nah, sehingga akan nanti ada beda ya antara beam sama apa sebutnya itu rangka batang. Ya, kalau rangka batang dia itu Q sama dengan K kali U aja. Kalau dia blok, I sama dengan K kali U plus I. Ya, ada 4 kali 1 vektor tambahan di sini. Bentuknya kayak gini ya. Bentuk dari kekakuan lokalnya bentuk kayak gini. Agak beda sama yang kemarin. Nah, di sini ada apa? Di sini ada kandungan dari gaya geser, momen, geser, muat. Ya, selalu dari 1, 2, 3, 4. Karena elemen kita geser, momen, geser, momen, geser, atas, geser. Ya, karena ekivalen terhadap gaya geser. Gaya geser itu lambangnya V kapital. Momen lambangnya rotasi ekivalen terhadap. Ini bentuknya 2 kali 2. Ya, oke. Nah, isinya apa nih? Isinya ada elemen satu, K12, K13, K1,3 dan seterusnya. Di sini ada K garis 4 kolom 3. Nah, ini ada artinya ya. K11 artinya deformasi yang terjadi pada dop 1 akibat gaya satu-satuan yang bekerja di dop 1. K12 deformasi yang terjadi pada dop 1 akibat gaya satu-satuan yang bekerja pada dop 2. Nah, ini by definition seperti itu. Sebenarnya ada penurutannya panjang ya. Asram kasih malingnya. Jadi definisi ini sebenarnya adalah kekakuan dari suatu dop jika di dop tersebut diberikan gaya sebesar satuan. Deformasi yang terjadi pada dop tersebut jika di dop tersebut diberikan gaya sebesar 1 satuan. By definition seperti itu. By heart kalian nggak usah terlibat ya. Jadi apa itu ya, kalau saudara punya matriks ini, nah polos ini saudara bisa hitung ya. Saudara tinggal tahu nya berapa, yang berapa, L-nya berapa. Sebenarnya ini adalah fungsi dari L ya. Jadi bisa tahu nih masing-masing elemen kekakuan lokalnya berapa.
setiap elemen. Oke, nah contoh lain ya, kita menentukan matriks stiffness untuk kondisi kasus balok ya, ada 2 elemen, 1, 2, ada 3, punya panjang seperti ini dan seperti ini. Ya. Tinggal K1, I nya tahu, L nya tahu, ya gampang banget, L nya tinggal langsung teguran lagi 15/20. Nah, kekakuan lokal K2 sama lagi I per L pangkat 3 ya, dapat lagi langsung tempat. Ya, nah terus kita juga sekarang dihadapkan pada kasus kalau misalnya dia jepit-jepit. Ini kayaknya sempat dipelajarin di negeri 5 ya, itu pada saat saya kasih tabel lihat dari bisnis kursus juga sama ya, tabel ya pada saat perhitungan itu diagram metode cross ya, metode distribusi momen ya. Metode distribusi momen kan kalau misalnya dia jepit dia harus dihitung ya, ada fixed end momen dan fixed end shear ya, FMD, FMT, FSB, FSD ya. Sama persis konsepnya ya, seperti itu. Kalau kita melibatkan sesuatu di ujung itu jepit-jepit ya. Ini di sini ada model D, model begini, ini model ND. Jadi ini ban bata, nah, ini lokasi dari W terhadap kiri, ini lokasi W terhadap kanan. L panjang total, FMB, FSB, ingat arahnya FMB dia clockwise, FSB ke atas. FMB clockwise berlawanan jarum jam, counter clockwise maksudnya TCW, clockwise berlawanan jarum jam, dan FSB ke atas ya. Tapi kayak contoh di mekanik 5 itu saya kasih referensi ya, FMB nya itu ke yang kirinya tuh ke kanan, yang kanan tetap benar, kiri ya, correct. Nah ini ada referensi lain, tidak masalah, sama aja selama W konsisten. Kalau area kesini biasanya dia ada faktor kirinya positif, karena positif biasanya. Kalau dia kesini biasanya salah satunya kalau dia kesini biasanya kalau berlawanan arah biasanya dua-duanya positif, kalau sama arahnya biasanya salah satunya negatif. Nah ini ya, kalau dia arahnya sama biasanya salah satunya negatif. Ini dia negatif, yang ini dia positif. Ini apa sebenarnya? Kalau kita di sini ada momen sebesar min W sekian, di sini harus ada lawannya sebesar min W sekian ya. Tapi kalau dia di buku Aslam Kasim tadi ini dia counter clockwise di kiri dan kanan, ikutin aja ya. Kalau dia positif ini positif, kalau yang minus kanan negatif ya ikutin ya. Nah ini adalah formula shear-nya, ini kalau dihitung berarti adalah W nya kalau misalnya 10 Newton, satunya 2 meter, L2 nya 4 meter, maka FM di beginning ya, fixed end moment di total beginning adalah 10 ya, kalikan L1 kalikan L2 kuadrat dibagi pangkat 4 itu FSB itu FSB itu FSB. Nanti kita dapat PN PN di sini ada lambang N nya. Ya. Nah, kalau di balok, maka member friction forces akibat bantuan akan sama dengan level lokal, akan sama dengan level global. Sehingga sebenarnya bisa sepakai bahwa GF1 sama dengan FSB, GF2 dan D, FSD dan GF4. Ya, urutannya selalu SMSM ya, karena shear itu berlapis terhadap translasi, dia yang bisa paling pertama, yang kedua ada rotasi. Jadi selalu shear maupun shear. Tinggal masukkan beberapa angkanya dari mulai. Kalau dia berpikir seperti itu. Oke. Nah ini kalau dalam perpus ada koordinat ini, ini AMD, FSB, FMD, FSE, ini momen bikin shear, jadi momen jadi shear. Nah
Nah ini contoh dari bukunya yang saya sempat kasih ini kalau nggak salah. Mekanika rekayasa dini. Nah ini beda rumusnya nih. Kalau ini mana? Nah ini ya. Kalau ini dua-duanya positif. Karena dua-duanya saling berlawanan arah putar. Nah ini beda sama yang ini. Nah ini positif dan negatif. Karena satunya karena dua-duanya counter clockwise ya. Kalau ini sama aja ya, sama aja. Cuman ini counter clockwise, satunya clockwise yang arah positif. Gak ada masalah, pakai yang tadi atau ini sama. Ini contoh ya, kalau kita harus untuk dengan proses berarti akan muncul di roda 1, roda 2, roda 3. Di sini akan ada friction forces juga ya, karena ada kesinambungan informasi antara elemen 1 sama elemen 2. Ini nggak boleh dihilangkan. Nah, ini seolah-olah itu jepit ya. Kalau ada roll atau sendi, ini ada bentang, ada bentang, dan pada elemen itu seolah-olah dia jepit. Sehingga saudara harus menghitung FEM di elemen 1 dan FEM di elemen 2. Nah, FEM di elemen 1 itu hanya bersumber dari beban rata saja. FEM di member 2 bersumber dari beban merata dan juga dari beban terpusat. Ya. Jadi kalau saudara punya kasus misalnya satu balok ada beberapa gaya, ya nggak masalah. Hitung aja satu per satu fixed end forces-nya ya. Fixed end forces dari yang gayanya yang ini di tengah, ini. Fixed end forces yang ini gayanya yang di bawah sorry. Terus yang reaksi ya beban merata ini. Jadi dihitung one by one. Karena di sini juga nggak ada gaya banyak, ini nggak ada ya. Ini one by one. Nah, contoh untuk momen untuk elemen 1 ya, nanti dia hanya pakai rumus mana ini aja nih rumusnya ya kan? Ini hanya ada ini aja ya. L per 2 ya, L per 2 ini L per 12 ini L per 2 ini kalau ini L kuadrat per ini minus L kuadrat per itu ya simpan ke dalam ya. Nah nomor 2 ada dua sumber. Yang pertama sumber dari beban merata yang ini. Nah yang itu dia L per 2 ini L kuadrat per 12 ini L per 2 ini L kuadrat per 12. Ini dari mana? Ini dari beban terpusat yang bergerak yang berlokasi tidak center. Kita pakai rumus yang ini ya. AB kuadrat per R kuadrat ini ada 3A plus B dan seterusnya dan kita cek. Nah rumus itu nah ini ada 3A plus B ya. Ini A plus 3B ya. Nah ini akibat ini akibat beban pusat tidak pada center. Nah ini akibat beban rata. Ya. Nanti tinggal jumlah ya, masukin ke kiat. Nanti dari kiat 1 kiat 2 kita lanjut ke materi selanjutnya ya. Oke ya, saya rasa untuk minggu ini saya cukup dulu ya, walaupun nggak panjang ya. Minggu depan kita uber lagi. Saya minta minggu depan sudah pada install MATLAB ya. Baik Pak. Besok Baik Pak. besok saya cek di grup WA bagi yang sudah install. Silakan
silakan screenshot ya, screenshot kirim ke grup WA ya, silakan. Bagi yang nggak bisa, seingat saya tuh ada web gitu ya, online. Coba deh ya. Saya juga baru dengar. Cuman kayaknya sih akan lebih terbatas ya kompatibilitasnya untuk bisa kita jadikan media pembelajaran. Oke, nanti ini saya share ya. Saya sambil absen ya. Maaf ini nggak panjang karena kondisi ini belum fit. Iya Pak. Oke, bisa diikuti ya saya. Agus Marianto hadir. Ada Pak, ada hadir. Oke, April Priyo. Hadir Pak. April Priyo hadir ya.